Nur baru buka usaha kembang tahu chili oil di depan rumahnya. Awalnya Nur jualan jujur pakai cabai segar walaupun modalnya besar. Akhirnya, setelah nabung bertahun-tahun, aku bisa juga buka usaha sendiri. Semoga usaha kembang tahu chili oil ini bisa lancar, ya Allah. Aku udah siap lahir batin. Hari ini harus jadi hari yang baik buat langkah pertama aku. Wah Nur, kamu beneran jualan kembang tahu sekarang? Aku kira kemarin kamu itu cuma bercanda loh, waktu kamu cerita. Mana mungkin aku bercanda, Rudi? Ini beneran. Aku modalin pakai uang sendiri. Beli cabai segar, beli tahu berkualitas. Pokoknya aku mau jualan jujur walaupun modalnya besar. Salut aku sama kamu Nur. Banyak orang zaman sekarang itu malah cari untung gede pakai dengan bahan-bahan seadanya. Kamu malah rela modal gede biar pembeli puas. Dan semoga kamu sukses ya Nur. Makasih banyak Rudi. Aku percaya kalau dari awal niatnya benar, hasilnya juga bakal benar. Walaupun mungkin berat di awal, aku yakin lama-lama akan balik modal. Ih, wangi banget Nur. Ini bumbu chili oil kamu sendiri yang buat? Iya Din, aku beli cabai segar di pasar pagi-pagi. Terus aku olah sendiri di rumah. Aku nggak mau ambil jalan pintas pakai bahan basi atau minyak bekas. Aku boleh cobain nggak? Tapi aku nggak tahan pedes lah Nur. Tenang aja, aku buat 2 varian. Ada yang pedes biasa, ada yang pedes banget. Kamu mau yang mana Din? Aku pilih yang pedas biasa deh Nur. Aku belum siap bertarung sama pedasnya ekstrim. Takut jontor bibirku nanti. Wah kalau sampai bibir jontor nanti anak-anak bisa trauma lihat emaknya Din. Ih Rudi, kamu jahat banget. Tapi benar juga sih, makanya aku pilih aman aja. Baiklah, 1 porsi kembang tahu chili oil pedas biasa untuk Ibu Dina tercinta. Tunggu sebentar ya, aku siapin. Namun lama-lama Nur merasa kelelahan karena selalu rugi. Sebenarnya walaupun Nur banyak membeli, ternyata dia tidak mendapatkan keuntungan karena Nur menjualnya dengan harga yang murah. Ya Allah, jualan hari ini ramai. Tapi kenapa ya? Rasanya malah makin capek dan pusing. Uang yang masuk banyak, tapi kok habis semua buat beli bahan lagi. Aku benar nggak ngerti ini kenapa. Kamu kelihatan capek banget. Emang dari tadi rame banget yang beli ya? Iya, rame banget. Sampai nggak sempet duduk dari pagi. Tapi anehnya, duitnya tuh habis semua. Untungnya nggak kerasa sama sekali. Loh kok bisa? Bukannya makin banyak pembeli harusnya untung kamunya juga makin banyak toh Nur? Iya, harus begitu. Tapi aku jualan kembang tahu itu murah banget, Rudi. Aku cuma ambil untung 1.000-2.000 per mangkuk. Kalau dihitung-hitung malah nggak nutup modal beli cabai sama tahu segar. Aku cuman nggak mau orang kampung ini keberatan beli, Din. Aku pengen semua orang bisa ngerasain kembang tahu cioli. Aku cuma nggak mau orang kampung ini keberatan beli, Din. Aku pengen semua orang bisa ngerasain kembang tahu chili oil yang enak tanpa harus mikir mahal. Tapi Nur, kamu itu juga harus memikirkan diri kamu sendiri. Kalau kayak begini terus yang ada kamu itu malah tumbang. Jualan ramai, percuma. Kalau ujung-ujungnya kamu rugi Nur. Bener banget itu. Lagian, orang-orang juga pasti ngerti kok kalau kamu naikin harga sedikit. Asal kualitas kamu tetap bagus, mereka suka bakal beli Nur. Aku takut Budi. Takut mereka malah kabur semua kalau aku naikin harga. Aku baru mulai. Modal belum baik, aku bingung harus gimana. Dengar ya Nur, kamu itu udah punya pelanggan loyal karena rasa jualanmu yang enak dan juga jujur. Harga naik 1.000-2.000 itu nggak bikin mereka itu pergi. Yang penting kamu itu tetap jaga kualitas. Iya Nur, percaya deh sama kita. Daripada kamu sakit karena kecapean terus rugi, lebih baik pikirin buat benerin harga. Kamu berhak dapat keuntungan dari kerja kerasmu ini. Makasih ya kalian, aku jadi lebih lega dengar saran kalian. Mungkin aku harus mulai belajar sayang sama diri sendiri juga. Lalu keesokan harinya Nur mencoba untuk menaikkan harga kembang tahu chili oilnya itu. Tapi banyak para pelanggan yang protes tidak suka dan pergi, yang mengakibatkan warung Nur sepi. Bismillah, aku harus berani. Ini semua demi kelangsungan usahaku juga. Sedikit naik, nggak apa-apa. Yang penting kualitas tetap nomor 1. Wah Nur, aku lihat harganya naik nih. Baru mulai ya hari ini. Iya Rudi,
Aku naikkan 1000-2000 per porsi. Cuman buat untuk modal aja. Aku udah nggak sanggup kalau terus-terusan jualan tapi malah rugi. Ih, Nur, kamu naikin harga? Aku kaget tahu pas lihat tulisannya. Biasanya segini udah dapat 2 porsi loh. Iya, Din. Tapi kamu tahu sendiri kan bahan-bahanku semua segar. Aku nggak mau asal jualan. Kalau tetap murah, aku malah numpuk terus. Lah kenapa harganya naik sih Nur? Baru kemarin aku itu beli. Masih harga lama. Maaf ya kak, aku terpaksa naikkan harga sedikit supaya usahaku bisa jalan terus. Bahan-bahan sekarang mahal semua. Kalau mahal gini sih mending beli di tempat lain aja. Banyak kok yang lebih murah. Ya bener, padahal di sini tadinya ramai gara-gara murah. Sekarang udah mahal begini ya, males lah. Aku ngerti kok. Aku nggak maksa. Kalau kakak mau cari yang lain nggak apa-apa. Aku cuma mau jualan jujur dan nggak mau rugi terus. Sabar ya Nur, namanya juga usaha. Kadang emang harus berani ambil resiko. Tapi aku gak nyangka bakal sepi cepet ini Rudi. Rasanya kayak disiram air es. Padahal aku pikir mereka bakal ngerti. Nur, mungkin butuh waktu aja. Orang butuh penyesuaian. Besok-besok mungkin mereka balik lagi. Kalau kangen rasa kembang tahu kamu. Suatu hari saat Nur pergi ke pasar untuk membeli cabai, Nur melihat cabai busuk yang dibuang para pedagang di pasar. Nur punya ide yang licik, yaitu gunakan cabai busuk. Aduh, uang di dompetku tinggal segini. Mana cabai sekarang harganya mahal banget. Kalau aku beli cabai segar kayak biasa, modalku bakal habis lagi. Terus aku bakal jualan pakai apa besok? Itu kayaknya ada tumpukan cabai, tapi kenapa dibuang ya? Apa busuk semua? Busuk sih iya, tapi kalau cuma sedikit busuk begini masih bisa disiasati kan? Kalau aku cuci bersih, buang bagian yang busuk parah, terus olah minyak panas sama bumbu kuat, siapa yang bakal tahu? Nur menoleh kanan dan kiri, memastikan tak ada yang melihatnya. Ya Allah, aku benar-benar gak punya pilihan. Kalau aku terus beli bahan segar, aku bakal bangkrut. Tapi kalau aku pakai cabai ini, aku masih bisa terjualan. Pelanggan juga tetap dapat makanan pedas kayak gini. Nur kemudian mengambil plastik kresek dari sakunya dan mulai memasukkan cabai-cabai busuk itu ke dalam kresek. Ini demi bertahan hidup dan usahaku. Aku harus kuat, aku harus pintar. Aku harus tetap terseni depan pelanggan. Walaupun di balik semua itu aku pakai cara yang agak curang. Di dapur rumahnya, Nur kemudian mengolah semua cabai busuk itu menjadi chili oil dan menggunakannya untuk membuat tahu chili oil. Nur, ini saatnya. Kalau tadi di pasar kamu udah mutusin buat ngambil cabai ini, sekarang kamu harus jualan terus. Jangan setengah-setengah. Ini satu-satunya cara biar kamu tetap bisa jualan dan dapat untung. Yang ini masih bisa diselamatin. Yang ini juga. Kalau udah dicuci bersih, aromanya juga bakal tertutup sama minyak panas. Gak akan ada yang sadar kok. Nur menyalakan air dan mulai mencuci cabai dengan teliti. Ayo Nur, cepet. Semakin cepat selesai, semakin cepat kamu bisa jualan lagi. Fokus, jangan mikirnya aneh-aneh. Baunya agak beda sih. Tapi kalau udah ketutup sama minyak, bumbu, sama wangi bawang goreng, pasti aman lah. Toh nanti orang cuma ngerasain pedetnya, bukan baunya. Bismillah, semoga semua ini lancar. Aku nggak mau usaha kecilku hancur gara-gara rasa takut ini. Dengan hati-hati Nur menuangkan cabai halus ke dalam minyak panas. Lihat tuh, warnanya cantik banget. Siapa sangka cabai-cabai buangan bisa jadi chili oil segantung ini. Ini namanya kepepet kreatif. Orang sukses harus bisa akalin keadaan. Setelah beberapa menit mengaduk, Nur menuangkan chili oil ke dalam toples-toples kecil. Sip, chili oil siap pakai. Besok tinggal aku siram aja ke kembang tahu. Rasanya pasti tetap nampol. Dan keesokan harinya Nur kembali berjualan murah tanpa takut harus mendapatkan kerugian. Hari ini aku jualan kayak dulu lagi, harga murah, rasa tetap mantap. Nggak usah mikirin untung banyak dulu, yang penting warung rame, pelanggan puas, dan aku bisa bertahan. Walaupun bahan dasarnya dari cabai bekas pasar, aku udah olah sebersih mungkin. Nggak akan ada yang sadar, semuanya bakal tetap suka.
Lalu tak lama banyak para pelanggan yang datang kembali karena harganya yang murah. Wah Nur, aku lihat harganya balik lagi kayak dulu ya. Langsung aku pesan 2 porsi. Iya kak, balik ke harga lama. Biar semua orang bisa tetap menikmati kembang tahu pedas ini tanpa mikirin dompet bolong. Nur, ini temanku katanya mau nyobain kembang tahu yang kamu buat, katanya pedasnya nampol banget. Kak, siap-siap ya, lidahnya bakal diajak nari salsa. Aku mau 3 porsi sekalian Nur. 1 buat makan di sini, 2 buat dibawa pulang. Siap kak, tunggu sebentar ya, aku siapin dulu. Dia balik jualan murah, langsung rame lagi. Orang-orang emang nggak bisa lepas dari harga miring ya. Iya Rudi, tapi aku kok merasa ada yang aneh ya. Chili oilnya kayak beda dari biasanya. Tapi ya sudahlah, yang penting Nur senang. Biaya produksi jadi lebih murah, keuntungan Nur akhirnya naik drastis. 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Ya Allah, banyak banget. Biasanya cabenya modal minyak sedikit, bumbu aku udah punya stok dari minggu lalu. Berarti biaya produksi hari ini turun drastis. Kalau kemarin aku capek setengah mati, duitnya malah habis buat beli bahan segar. Tapi sekarang aku kerja sama kerasnya, tapi hasilnya nyata. Tanganku pegel, kakiku pegel, tapi hatiku puas banget. Kadang hidup gak ngasih kita pilihan mudah. Kadang kita harus ambil jalan pintas. Selama ini aku benar-benar merugikan orang lain. Aku cuma pengen bertahan, aku cuma pengen hidup lebih baik. Kembang tahu chili oil Nur makin laris, apalagi karena rasanya tetap pedas dan juga gurih. Alhamdulillah, tiap hari makin rame. Mereka semua suka sama kembang tahu buatan aku. Pedesnya dapet, gurihnya dapet. Siapa sangka cabai-cabai busuk ini malah jadi jalan rezeki aku. Kalian wajib banget cobain kembang tahu Nur ini. Rasanya pedes banget, gurih juga, nendang. Aku sampai tiap minggu kesini loh. Wah, bener ya Bu. Dari tadi aku lihat antriannya tuh nggak putus-putus. Iya, makanya cepetan cobain sebelum kehabisan. Sekali makan pasti ketagihan deh. Kembang tahu Nur ini beda ya bro, pedesnya tuh bikin keringetan, tapi bukannya kapok malah pengen lagi. Aku tiap sore kesini beli buat cemilan di rumah. Aku dulu sempet takut banget kalau ketahuan, tapi sekarang aku malah makin percaya diri. Selama orang-orang suka, aku jalan terus. Dan sekarang aku udah punya supplier tetap. Setiap minggu aku ke pasar buat cari cabai buangan. Aku udah tahu tempat dan waktu yang pas. Mereka buang cabai jam 10 pagi. Aku tinggal datang, ambil yang masih lumayan, terus olah lagi dari rumah. Beberapa hari kemudian, tak lama beberapa pembeli mulai merasa agak sedikit mual dan juga diare setelah makan kembang tahu chili oil punya milik Nur. Warga masih belum curiga, mengira cuma itu keracunan biasa. Aduh, Turgu, dari tadi siang rasanya nggak enak banget, kayak mules campur mual gitu. Sama Bu, aku juga dari habis makan siang rasanya perut langsung melilit. Tapi malah sempat bolak-balik ke kamar mandi juga. Hah? Aku juga loh. Sehabis makan kembang tahu pedas itu, perutku langsung kayak ditusuk-tusuk. Tapi aku pikir tadi cuma masuk angin biasa. Tadinya aku juga pikir gitu. Tapi kok makin lama makin parah ya. Bukan cuma mules, kepala juga ikut pusing. Wah, jangan-jangan ini keracunan makanan ya. Tapi dari mana? Hari ini aku cuma makan di rumah sama beli kembang tahunya Nur. Aku juga cuma makan dari rumah. Tapi pas sore hampir beli kembang tahu juga sih. Tapi masa iya dari situ? Aku sih nggak mau seuzon. Kembang tahu Nur kan dari dulu aman-aman aja. Rasanya juga enak. Ya bener sih, tapi ya aneh aja. Kok hampir semua yang makan hari ini ngeluh perutnya sakit. Mungkin kita kebetulan aja ya. Mungkin lagi musim sakit perut. Atau mungkin tadi kita makan yang lain yang nggak bersih. Bener juga Bu Sari. Lagian Nur orangnya bersih kok. Aku sering lihat dia di depan gerobak semuanya rapi. Semoga aja begitu. Tapi kalau besok-besok makin banyak yang ngeluh kayak begini, mungkin kita harus mulai cari tahu. Iya, kita lihat aja dulu. Kalau cuma sehari 2 hari mungkin biasa. Tapi kalau banyak yang sakit ya harus ada yang diomongin. Iya, semoga cuma kebetulan aja. Aku masih pengen makan kembang tahu Nur lagi. Soalnya enak banget. Ya siapa sih yang bisa nolak pedes gurihnya itu, bikin ketagihan parah. Yuk kita pulang dulu istirahat. Semoga besok badan kita udah baikan.
Nur tetap santai merasa aman karena belum ada yang tahu bahan bakunya. Baunya memang rada aneh sih. Tapi begitu ketemu minyak panas sama bawang, semuanya berubah. Aromanya langsung sedap. Siapa yang bisa nebak kalau ini cabai buangan? Aku dengar sih tadi di warung Bu Sari banyak yang ngeluh soal sakit perut. Tapi siapa yang nyangka itu dari aku? Mereka aja masih antri beli kembang tawa aku. Masih ketagihan pedesnya. Daripada aku bangkrut gara-gara modal cabai mahal, mending aku akalin dikit. Cabai gratisan ini malah bikin aku bisa dapat uang banyak. Siapa yang mau nolak rezeki? Lihat nih, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku bakal terus jualan. Aku bakal terus untung. Dan gak akan ada yang pernah tahu apa rahasia aku. Beberapa warga curiga karena hampir semua makanan yang bermasalah ada chili oil Nur. Assalamualaikum Pak Burhan, lagi sibuk ya? Waalaikumsalam. Ya nih biasalah pasar pagi, ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Pak, saya mau tanya sesuatu, tapi tolong jangan bilang-bilang siapa-siapa dulu ya. Wah kok serius amat nih Pak, ada apa nih emangnya? Jadi begini Pak, belakangan ini banyak warga kampung kami yang mengeluh sakit perut habis makan. Kami lagi cari tahu penyebabnya, terus saya dengar-dengar semua yang sakit itu habis makan kembang tahu chili oil dari Nur. Nur yang jualan di depan rumah itu? Ya betul, makanya saya itu curiga. Nah saya mau tanya, selama ini Nur beli cabai dari sini juga kan? Beli cabai sih enggak sering, tapi berapa kali saya lihat dia itu kesini tapi bukan beli cabai segar Pak. Maksudnya? Dia itu kadang suka ambil cabai-cabai busuk yang udah dibuang di tumpukan sampah belakang pasar. Saya pikir buat apa ya, tapi ya saya itu nggak mau seuzon waktu itu. Jadi beneran Nur itu ngambil cabai-cabai busuk itu Pak? Iya Pak, saya itu lihat sendiri. Beberapa kali dia itu datang pagi-pagi pas orang-orang itu masih sibuk bongkar dagangan. Kadang dia itu pura-pura ngambil plastik padahal isinya itu cabai-cabai jelek. Astagfirullahaladzim, pantesan aja warga pada sakit. Kalau bener-bener dia itu pakai bahan begitu buat jualan, itu bahaya banget loh Pak. Tapi Pak, saya itu juga nggak tahu dia itu mau diapain cabai-cabai itu. Mungkin dia itu mau buat pupuk atau apa. Saya itu nggak pernah nanya langsung. Ya Pak, makasih ya infonya. Ini penting banget buat warga kami. Kalau benar Nur pakai cabai busuk buat makanannya, kita harus segera hentikan. Saya juga nggak mau ada yang kenapa-kenapa. Kalau mau bukti mungkin bisa tanya tukang bersih-bersih pasar juga. Mereka sering lihat. Baik Pak Burhan, saya akan cek lebih lanjut ya. Makasih banyak sudah mau jujur. Pak Anton lapor ke ketua RT, warga dikumpulkan, Nur dipanggil untuk klarifikasi. Di depan para warga, Nur membela diri, bilang semua bahan yang masih bagus dan tidak berbahaya. Baik, semuanya sudah berkumpul. Hari ini kita mau klarifikasi soal banyaknya warga yang sakit perut akhir-akhir ini. Setelah diselidiki, kita temukan ada kejanggalan dari bahan-bahan kembang tahu chili oil yang dijual oleh Nur. Kami sudah dapat keterangan dari pedagang pasar, katanya kamu sering ambil cabai-cabai busuk dari tempat sampah. Sekarang kami mau dengar dari kamu langsung, benar atau enggak itu Nur? Aku cuma ambil cabai yang masih bagus Pak. Memang ada yang jelek sedikit, tapi kan aku bersihin, aku olah. Semuanya aku pastikan aman sebelum aku jual. Bohong, kalau aman kenapa banyak yang sakit? Iya, kami ini percaya sama kamu Nur, tapi kau malah tega. Cukup Nur. Kalau kamu memang yakin bahan yang kamu gunakan itu aman, buktikanlah sekarang. Kamu makan kembang tahu chili oil buatan kamu itu sendiri di depan semua orang di sini ya. Tapi Pak, saya baru aja makan tadi di rumah. Saya kenyang. Kalau kamu nggak mau makan, itu berarti kamu itu ngaku bersalah. Kalau begitu, kami bawa kamu itu ke kantor polisi sekarang juga buat diperiksa. Iya, biar hukum yang ngurus orang kayak gini. Jangan kasih dia kabur. Cepat, kita semua nunggu ini. Nur menutup mata dan mulai makan kembang tahu chili oil buatannya sendiri. Ini enak kok, ini. Namun tiba-tiba Nur memegangi perutnya. Tubuhnya mulai gemetaran hebat. Aduh, perutku panas banget. Pak RT, dia kenapa itu? Nur jatuh dari kursinya, tubuhnya menggeliat di lantai. Sakit, tolong. Dan Nur tiba-tiba saja muntah darah. Astagfirullah, dia muntah darah. Cepat panggil ambulan. Namun terlambat, Nur langsung kemudian mati seketika di tempat. Innalillahi wa innalillahi rojiun.